Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ida Laila. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan kita menjelaskan materi tentang bab 1. Nah, sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu sumber ilmu pengetahuan. Baiklah, kita mulai ya. Nah, di sini ada 1.2 mengenai rasionalisme. Pada paham rasionalisme ini beranggapan bahwa sumber ilmu pengetahuan manusia adalah rasio. Jadi, dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia itu harus dimulai dari rasio. Oleh karena itu, rasio itu memiliki arti adalah berpikir. Nah, pada saat itu jadi manusia itu dipengaruhi oleh perkembangannya itu oleh akal pikir manusia pada empirisme. Nah, apa itu empirisme? Empirisme itu secara epistemologi, istilah empirisme berasal dari kata Yunani, yaitu empria yang artinya pengalaman, dan berbeda dengan rasionalisme yang memberikan kedudukan bagi rasio sebagai sumber pengetahuan, tapi empirisme ini memilih pengalaman sebagai sumber utama pengenalan. Nah, pada empirisme ini, sumber ilmu pengetahuan secara detail dikemukakan oleh John Hospers dalam Kebung 2011 pada halaman 43 sampai 45. Seperti di sini ada pengalaman indrawi. Nah, pengalaman indrawi ini dalam kehidupan nyata yang berhubungan dengan pemanfaatan alat indera manusia seperti indera pengecap, terus pendengar, penglihatan, kan kalau panca indera kan ada 5 ya. Nah, pasti kalian juga tahu ya, dan sebagainya. Terus selanjutnya yaitu penalaran atau disebut reasoning. Nah, pada penalaran ini, ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui proses penalaran manusia menggunakan akal. Nah, pada saat itu, jadi manusia itu lebih menggunakan akalnya untuk mencari kebenaran pada saat itu. Selanjutnya, otoritas. Otoritas ini ilmu pengetahuan yang lahir dari sebuah kewibawaan, kekuasaan yang diakui oleh anggota kelompoknya. Ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kebenarannya ini tidak perlu diuji lagi. Nah, jadi tidak perlu diuji lagi, emang sudah bentuk nyata gitu ya. Selanjutnya yaitu intuisi. Nah, intuisi ini merupakan ilmu pengetahuan yang lahir dari sebuah perenungan manusia yang memiliki kemampuan khusus yang berhubungan dengan kejiwaannya. Selanjutnya yaitu wahyu. Nah, wahyu ini ilmu pengetahuan yang bersumber dari ilahi melalui para nabi dan utusannya. Selanjutnya yaitu keyakinan. Keyakinan ini merupakan ilmu pengetahuan yang bersumber dari sebuah keyakinan yang kuat, keyakinan yang telah berakar dalam diri manusia atas kebenaran wahyu ilahi dan pembawa berita wahyu ilahi tersebut. Nah, ilmu pengetahuan ini tidak perlu diuji kebenarannya. Nah, penganutnya akan serta merta mempercayai sebuah keharusan. Selanjutnya yaitu hubungan antara filsafat, agama, dan budaya. Nah,
Yang pertama yaitu filsafat dan agama. Pada hubungan filsafat dan agama ini memainkan peran yang mendasar dan fundamental dalam sejarah dan kehidupan manusia. Selain menaruh filsafat, pada saat itu filsafat merupakan sebagai sumber pengetahuan. Barat juga menjadikan agama sebagai pedoman hidup. Hubungan filsafat dan agama di Barat telah terjadi sejak periode Yunani klasik, pertengahan, modern, dan kontemporer. Meskipun harus diakui bahwa hubungan keduanya mengalami pasang surut. Selanjutnya yaitu perbedaan antara filsafat dan budaya. Nah, budaya kan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budhaya ya. Kata itu berasal dari dua kata, yaitu budi dan daya. Budi artinya adalah akal, tabiat, watak, akhlak, perangai, dan sebagainya. Sedangkan daya adalah kekuatan, tenaga, pengaruh, jalan atau cara muslihat. Dalam bahasa Arab, kata yang dipakai untuk kebudayaan adalah al-hadrab, yaitu artinya peradaban. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah kultur, yang artinya yaitu kebudayaan tentang cara berpikir. Nah, mungkin itu saja.